Bertahan ketika disakiti terus-menerus di pacaran, itu kebodohan. Tetapi bertahan walaupun disakiti terus-menerus di pernikahan, itulah cinta. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya masuk yang poin paling penting, pernikahan. Nah, ini kalimat saya yang selalu saya katakan. Cinta itu sebenarnya hanya timbul dalam pernikahan. Tadi saya tanya di pendahuluan pacaran kan, pacaran itu sebenarnya cinta sejati atau cinta monyet? Sebenarnya saya katakan, di dalam pacaran, cinta itu belum ada. Yang ada itu hanya, ini dia, perasaan suka, ya, care, ketertarikan emosional ataupun fisik, ganteng ya, cantik ya, gitu ya, ada ketertarikan. Tetapi kalau ngomong cinta, itu hanya ada di pernikahan. Selanjutnya, bahkan timbul di dalam kesulitan pernikahan. Ngomonglah I love you, bukan di pacaran. Ngomonglah I love you, 10 tahun menikah ke atas. Ketika kita sudah tahu bagaimana pencak silat suami kita, pencak silat istri kita. Ngomonglah I love you. Itu baru cinta. Kalau baru 1 bulannya pacaran I love you, alamak, makanlah itu cinta ya. Kalau masih di pacaran, jangan. Nah, ini saya katakan, cinta itu ada di pernikahan. Saya punya quote ya, sedikit ekstrim. Bertahan ketika disakiti terus-menerus di pacaran, itu kebodohan. Tetapi bertahan walaupun disakiti terus-menerus di pernikahan, itulah cinta. Bapak Ibu jangan langsung mikir kasus-kasus yang mengerikan ya, itu kasuistik. Itu bisa kita bahas ya, kaitannya dengan perceraian pasti ya. Tetapi saya mau katakan, yuk di dalam pernikahan pengorbanan itu nomor 1. Pengampunan itu nomor 1. Kalau ada anak muda, khususnya anak-anak perempuan, dia bertahan di pacaran padahal sudah diselingkuhi, sudah dibohongi, bahkan main tangan, dia bertahan dengan bilang, gimana ya Pak, udah terlanjur sayang Pak, gitu. Itu bodoh. Itu bodoh. Tetapi kalau bertahan di pernikahan antara suami dan istri, apapun yang terjadi, itulah cinta. Jadi saya mau katakan ya, jangan terlalu gampang ngomong cinta. Cinta itu di pernikahan. Nah, ini yang perlu kita tahu nih dasarnya. Oke. Kalau tadi pacaran, sekarang kenapa menikah? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan atau pernikahan, hubungan antara pria dan laki-laki, dan perempuan yang disahkan negara menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke? Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kenapa menikah? Ini perlu kita tanya juga. Apakah karena faktor usia? Balik lagi ke budaya Indonesia kan? Atau dipaksa orang tua? Selanjutnya, apa karena kita sering menghadiri pesta pernikahan teman kita? Kondangan gitu ya. Guenya kapan nih kondangan? Teman gue mulu gitu ya. Atau hanya pengen punya impian punya anak. Nah, kita perlu tanyakan ini ke diri kita sendiri anak muda, dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua perlu menanyakan ini. Kenapa kau menikah? Tetapi kebanyakan malah orang tua di Indonesia memaksa anaknya menikah. Nah, itu pula yang menjadi problem. Ya kan? Semua poin-poin ini sering dikatakan orang tua. 1, pengen punya cucu. Ya kan? Yang kedua, tuh temanmu tuh udah nikah semua tuh, makanya kau nih kerja mulu, nggak nikah-nikah. Temanmu semua yang sepergaulanmu dari SMA udah nikah semua. Wah, anak kita pun jadi bingung. Pengen dia cepat-cepat menikah. Gitu. Faktor usia seperti tadi. Atau karena memang sudah mantap rohani dan jasmani. Nah, dasar-dasar ini yang perlu kita pertanyakan supaya budaya-budaya yang kita pelajari tadi di slide-slide awal di pacaran itu bukan menjadi dasar kita menikah. Kalau itu menjadi dasar kita menikah, sama aja dong kita dengan orang Indonesia lainnya. Mengikuti pendapat umum gitu ya. Ikut-ikutan, jangan. Kita harus punya panggilan dari diri kita sendiri. Kenapa aku menikah? Kenapa anakku harus menikah? Nah, ini penting. Ini sudah menjadi bagian yang sangat penting ya, pernikahan. Oke, coba kita lanjut. Nah, saya mencatat dari seorang konselor keluarga,
Dr. Julianto Simanjuntak. Dia bilang gini, 50% masalah dalam pernikahan dimulai bukan di dalam, tetapi jauh sebelum kita menikah. Nah ini penting. Kalau nggak paham latar belakang calon suami atau calon istri, nggak paham bibit bobot bebet, nggak paham keluarganya, kita itu membawa 50% masalah di dalam pernikahan. Ya. Kalau asal menikah mengikuti budaya, mengikuti adat, mengikuti agama, saya mau katakan 50% siap-siap bakal ada masalah di dalam pernikahan. Jadi memang harus ketat untuk mengetahui latar belakang calon. Ya. Beliau mengatakan 50% masalah bukan di dalam pernikahan, tetapi jauh sebelum kita menikah. Saya akan menjelaskan detail apa yang dikatakan beliau ini nanti ya. Nah, ini dia. Ini bahasa saya, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan itu perang. Ya. Makanya kalau mars pernikahan tuh seringnya ada lagunya gimana? Itu sebenarnya mars peperangan. Itu bukan mars pernikahan ya. Itu mars peperangan. Siap-siaplah kalian akan perang, begitu ya. Ini bahasa saya ya. Kenapa? Pertama, pria dan wanita itu kan berbeda hati dan pikiran. Mau dijadiin satu rumah, dijadiin satu tempat tidur, konflik, dan konflik. Karena wanita maunya ini, pria maunya ini. Nah, berbeda hati dan pikirannya. Makanya ada peperangan di dalamnya. Gitu loh. Berarti kalau mau masuk ke dalam peperangan, apa yang harus dilakukan? Persiapan dong. Jangan asal masuk perang, mati ketembak musuh kita nanti di dalam. Ada persiapan dong. Gitu. Makanya saya catat di poin kedua, kita biasanya, anak-anak muda ini terutama, menikah itu nggak ada guidance-nya. Nggak ada panduannya gitu. Nah, ini yang penting, nggak ada gitu. Selain orang tua yang nggak meng-guide, nggak ada juga pihak ketiga gitu ya, yang meng-guide mereka. Yang penting nikah, yang penting pesta mewah, yang penting undang orang. Saya mau katakan, anak muda, teman-temanku, pestamu itu hanya satu hari ya. Iya, 1.000 orang yang datang, nggak apa-apa, mewah. Apalagi orang tua kita kenal pejabat-pejabat kan, mewah pokoknya, happy kau pasti. Itu satu hari. Tetapi perang pernikahan seumur hidup. Berarti untuk menjalani seumur hidup, engkau tidak mau memahami guidance-nya, nggak mau belajar, nggak mau melihat bibit bobot bebet, bagaimana engkau bisa masuk perang? Gitu loh. Jadi harus ada tuntunan dan bimbingan. Dan yang ketiga, ini yang orang jarang pahami. Anak-anak muda jarang pahami. Dia pikir momen pacaran itu bakal lebih indah di pernikahan. Saya mau katakan tidak ya. Jangan kebanyakan nonton telenovela ya. Jangan kebanyakan nonton novel-novel gitu yang kayaknya pernikahan itu indah gitu ya. Jangan kebanyakan nonton drama Korea lah, nggak usah. Ya, momen pacaran itu tidak. Biasanya pernikahan itu lebih nggak enak daripada momen pacaran. Iya. Nantilah, siap-siaplah bagi yang belum menikah ya. Yang sudah menikah kita diam-diam aja. Kita aja yang tahu ya. Nah, yang keempat nih, ini yang dikatakan tadi oleh Dr. Julianto Simanjuntak. Masa lalu kita nggak selesai. Dan nggak mau jujur ke pasangan. Disimpan mulu. Sudahlah dosa-dosaku, masa laluku yang buruk, biarlah aku simpan. Gitu ya. Masa lalunya nggak selesai. Dibawanya ke pernikahan. Dibawanya untuk diperkenalkan kepada orang yang disayang. Yang ada apa? Konflik. Pasti konflik. Makanya sebelum menikah harus ada keterbukaan dan kejujuran. Bagaimana masa lalu kita, itu penting. Dan yang kelima, saya yakin kita semua setuju, faktor ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Karena pengennya nikah mewah, begitu pesta, begitu banyak hal-hal yang harus diperhitungkan gitu ya. Jadi kalau asal menikah tidak memperhitungkan faktor ekonomi, itu juga menjadi perang nanti di dalam rumah tangga, apalagi nanti istri yang akan menjadi menteri keuangan ya. Wah, kalau suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, siap-siaplah piring terbang gitu kan, siap-siaplah adu mulut berantem. Itu pun ini penting, ini faktor-faktor yang penting. Kenapa saya katakan pernikahan itu adalah perang. Saya punya kalimat bagi orang yang saya konseling untuk mau menikah. Biasanya mereka bilang, Bapak ini kayaknya malah nyuruh aku nggak usah nikah gitu ya. Bapak ini kayaknya nakut-nakuti aku supaya jangan nikah. Biasanya gitu. Sedikit dipersulit supaya memasuki momen pernikahan tidak main-main. Jadi kita sedikit persulit kalau di dalam
counseling. Jangan asal nikah-nikah saja lah, begitu ya. Nah, ini dia quote-nya nih. Pacaran itu jatuh cinta. Asik. Menikah itu bangun dari jatuhnya. Sadar, woi. Sadar, bangun. Jangan jatuh cinta mulu. Bangun menghadapi realita rumah tangga. Ya. Memang pacaran itu lebih enak. Karena di situ jatuhnya kita, jatuh cinta. Ya, dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Pengennya video call 4 jam, 5 jam. Ah, itu awal pacaran tuh. Begitu menikah, yuk bangun yuk. Sadar yuk. Perang nih sama perempuan yang ada di depanmu, di yang satu tempat tidurmu, sama suami yang ada di satu tempat tidurmu. Sadar yuk. Apalagi kalau sudah punya anak, sadar yuk. Banyak kebutuhan, banyak perlengkapan, banyak cicilan. Sadar yuk. Tapi itulah indahnya menikah.